Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, industri tekstil dan produk tekstil menunjukkan tren pemulihan walaupun kondisi per Agustus 2020 belum kembali normal. Walaupun angka Purchasing Managers Index atau PMI nasional telah ekspansif, namun kalangan industri menilai daya beli masyarakat bisa jadi penghambat perbaikan sektor manufaktur. Per Agustus, angka PMI nasional berada di level 50,8 atau naik 390 basis poin dari resesi Juli 2020 di level 46,9. Secara tahunan, realisasi PMI Agustus 2020 naik 180 basis poin dari posisi Agustus 2019 di level 49. IHS Markit mencatat kenaikan PMI Indonesia per Agustus 2020 diduga berasal dari pembelian yang tertahan selama pembatasan sosial berskala besar. Dengan kata lain, PMI Agustus 2020 tidak menggambarkan perbaikan aktivitas produksi industri tekstil dan produk tekstil pada saat yang sama. Kondisi industri tekstil dan produk tekstil baru akan tercermin pada angka PMI sekitar kuartal keempat tahun 2020. Daya beli masyarakat menjadi kunci agar barang hasil produksi pabrikan dapat diserap konsumen pada akhir 2020. Pengaturan tata niaga productivity impor menjadi kunci, khususnya pakaian jadi impor. Badan Pusat Statistik mendata nilai impor pakaian jadi naik 3,95% secara tahunan pada tahun 2019 menjadi 830,3 juta US dollar. Bagaimana cara industri antisipasi menurunnya daya beli di kuartal 3 tahun ini? Simak ulasannya hanya di Market Review. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Rizal Tanzil Rahman, Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Selamat pagi, Mas Rizal. Saya panggilnya Mas Rizal aja nih ya. Selamat pagi, Baik. Mas Rigi. Terima Apa kasih kabar? sudah bergabung bersama kami di Market Review, Mas Rizal. Sehat selalu ya kita ya. Sehat, amin. Baik, oke. Bicara mengenai satu concern ataupun mungkin kekhawatiran dari teman-teman di industri TPT bahwa sebetulnya serapan yang akan terjadi di kuartal 3 tahun 2020 ini sangat-sangat tergantung dari daya beli masyarakat. Secara proyeksi industri terhadap daya beli dari masyarakat di kuartal 3 sendiri akan seperti apa, Mas Rizal? Oke, terima kasih. Jadi kita lihat emang bulan ini BPS sudah mengeluarkan pengumuman bahwa sebagian besar sektor mengalami deflasi. Ini membahayakan khususnya kalau bagi sektor tekstil. Di kuartal terakhir minimal di tahun ini kita memprediksi penyerapan produk akibat daya beli masyarakat yang masih turun itu terjadi di sektor kita. Karena kita masih melihat bagaimana bantuan pemerintah, efektivitas bantuan pemerintah yang sedang akan digulirkan sampai akhir tahun ini dalam bentuk bantuan tunai dan kepada masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah, kita masih melihat apakah efektivitas bantuan tersebut mampu mendorong daya beli masyarakat. Karena di bulan Juli Agustus ini adalah bulan masyarakat mengeluarkan biaya untuk sekolah. Jadi mereka sedangkan penghasilan rendah, kemudian kebutuhan untuk sekolah meningkat. Jadi prioritas pembelanjaan masyarakat lebih ke arah kebutuhan sekolah, anak sekolah. Baik, akan ada pergeseran prioritas alokasi anggaran dari masyarakat sendiri begitu ya, apalagi jika bicara mengenai kondisi yang cukup sulit tapi secara seasonal masuk ke masa sekolah. Baik, Iya. Signifikansi dari daya beli masyarakat terhadap serapan sendiri seperti apa? Mungkin Anda punya data sedikit, saya kemudian dapat membandingkan sebetulnya ataupun mungkin membayangkan sebetulnya ini adalah sebuah sektor yang sangat-sangat bergantung kepada daya beli dari masyarakat sendiri. Iya, jadi sejak PSBB dilonggarkan, produksi kita di industri itu mulai naik karena kita optimis pasar bergerak. Tetapi ternyata pergerakan pasar itu tidak ekivalen diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat, sehingga terjadinya deflasi sekarang. Oversupply barang, masyarakat penghasilannya tidak
seiring dengan grafik penambahan barang di pasar. Nah, kemudian juga ada pilihan prioritas pembelanjaan masyarakat kebutuhan rumah tangga khususnya, yaitu anak sekolah, dan sehingga mengesampingkan kebutuhan yang lain seperti termasuk pembelian pakaian jadi atau tekstil. Dan kita juga melihat masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas itu menahan belanjanya untuk yang durable goods, itu termasuk untuk tekstil, otomotif, dan beberapa komoditas yang lain. Nah, ini menyebabkan kondisi menurut saya sampai akhir tahun ini belum terlalu signifikan bergerak. Ya, secara proyeksi Anda dan juga teman-teman asosiasi memproyeksikan bahwa secara daya beli belum kemudian akan kembali normal. Apa yang dilakukan oleh industri sendiri mungkin bekerja sama dengan retail mungkin ya, supaya memang masyarakat tertrigger untuk kemudian membeli ataupun menyerap lah ya produk-produk tekstil yang didistribusikan nanti. Nah, persoalannya begini, kita bisa saja memberikan diskon beberapa untuk men-trigger menstimulus keinginan masyarakat untuk berbelanja pakaian. Persoalannya adalah saat ini juga impor pakaian jadi itu marak masuk ke pasar domestik, sehingga ini menekan lagi peluang produk lokal kita untuk diserap oleh masyarakat, karena pasti secara harga kita jauh lebih mahal, produk impornya jauh lebih murah. Ini tantangan. Tapi sebenarnya begini, jika masyarakat memiliki uang lebih, mereka tentunya akan memikirkan pembelanjaan prioritas yang barangkali sebagai bahan pokok, itu kan pakaian juga termasuk dari 9 bahan pokok. Tentunya itu akan menjadi pilihan kalau masyarakat memiliki kelonggaran dalam sisi keuangan, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah. Fokus kita itu adalah perbaikan masyarakat yang berpenghasilan harian atau mingguan. Itu mereka yang mengalami tekanan paling besar bagi dampak pandemi ini. Ini yang menurut saya perlu pemerintah memberikan stimulus yang luas dan besar bagi masyarakat di sektor itu. Baik, dan ini juga adalah sebagai sebuah segmen yang cukup major untuk teman-teman di industri tekstil ya, Mas Rizal. Fokusnya barangkali bagaimana peningkatan UMKM dan IKM menjadi daya dorong untuk masyarakat tumbuh ekonominya. Nah, ini juga perlu karena tekstil itu 50% yang pasar domestik itu di pasar itu dijalankan oleh teman-teman IKM dan UKM. Retail, kemudian para pedagang kaki lima segala macam. Ini ya, kemudian mereka berhenti berkegiatan atau turunnya pendapatan masyarakat akibat tidak adanya penghasilan, sehingga juga berdampak pada kegiatan ekonomi mereka. Ini yang terjadi di masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah. Baik, yang dilihat dari sudut pandang asosiasi sebetulnya dari upaya pemerintah untuk memberikan stimulus yang tujuannya adalah untuk menaikkan daya beli dari masyarakat sendiri, menurut Anda sejauh ini sudah terasa pergerakannya ataupun dampaknya? Saya kira belum. Pemerintah juga baru saja kan di akhir bulan ini atau di bulan September juga baru menggerakkan yang bantuan tunai. Itu menurut saya juga ya tadi itu bantuan itu keburu diserap oleh masyarakat untuk keperluan anak sekolah. Menurut saya itu. Jadi belum sampai ke prioritas membeli pakaian, kemudian kebutuhan yang lain. Ini yang kita perlu waktu mungkin sampai akhir tahun. Menurut saya sih akan naik sedikit, tetapi kita akan lihat bagaimana BLT itu kan stimulus darurat. Yang penting masyarakat punya pekerjaan, kemudian mereka punya penghasilan, dari itulah ekonomi masyarakat bawah tergerak. Baik, jika Anda memproyeksikan bahwa daya beli dari masyarakat sendiri di kuartal 3 tahun 2020 atau mungkin sampai dengan akhir tahun 2020 belum membaik begitu, strategi-strategi yang dilakukan artinya secara internal setiap perusahaan, anggota asosiasi seperti apa, Mas Rizal? Artinya adakah mungkin efisiensi yang kembali lagi harus dilakukan? Karena secara daya beli dari market sendiri nggak akan terlalu maksimal. Iya, pasti logika-logika rasionalisasi pasti kita lakukan. Kita akan melihat perkembangan pasar dulu ini, makanya kita meminta pemerintah mudah-mudahan daya beli masyarakat segera naik.
Kalau tidak, industri ini pasti melakukan rasionalisasi. Entah itu mengurangi kapasitas produksi, mengurangi jumlah produksi, atau efisiensi yang lain. Karena kalau itu tidak segera dilakukan, kita akan mengalami tekanan besar lagi di cash flow seperti bulan Mei Juni kemarin. Ini membahayakan juga bagi kita. Baik, dari sisi demand artinya dari market sendiri atau dari sisi masyarakat kita masih harus menunggu efektivitas dari program yang akan diberikan ataupun tengah diberikan oleh masyarakat untuk menguatkan daya beli dari masyarakat. Tapi dari sisi supply sendiri ataupun mungkin dari sisi stimulus lah ya ataupun insentif yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk kemudian masuk dalam tanda kutip ke medan perang di kuartal 3 tahun 2020 yang secara proyeksi daya beli masyarakat akan menurun. Bagaimana supportnya, Mas Rizal? Ya, kita sering terus komunikasi dengan pemerintah, stimulus-stimulus apa yang urgent bagi industri, khususnya tekstil yang diperlukan pada saat kondisi seperti sekarang. Antara lain yang sudah kita mintakan ke pemerintah itu adalah subsidi potongan tagihan listrik untuk sektor industri tekstil, sekitar 20-30%. Kita masih hitung kemampuan pemerintah sejauh mana. Tapi itu sangat efektif untuk memberikan bantuan keringanan cash flow bagi industri. Kemudian juga ada relaksasi cicilan perbankan. Kita juga sudah bicara dengan pihak BI, mungkin dalam waktu dekat itu akan bisa direalisasikan. Dan mudah-mudahan dengan kemudahan stimulus yang diberikan itu, perusahaan bisa agak longgar untuk cash flow-nya, sehingga dia bisa mengoptimalkan peran produksinya, termasuk juga mencegah bagaimana pengurangan karyawan terjadi. Baik. Nah, ini diharapkan bisa diimbangi dengan penyerapan pasar, khususnya juga di domestik. Mengenai tata niaga produk tekstil impor, ini kemudian akan kita bahas lebih detail usai jeda berikut ini, Mas Rizal, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.